Doktif benar-benar memohon maaf ke kalian semua karena mystery box yang 3 juta tidak bisa Doktif buka sekarang. Ya. Kenapa? Karena aman ya? Aman. Mystery box yang 3 juta tidak bisa Doktif buka. Kenapa? Karena saat ini Doktif sedang mengalami teror dan pengancaman yang luar biasa yang tidak bisa Doktif ceritakan. Doktif sedang mengalami teror dan pengancaman yang luar biasa yang tidak bisa Doktif ceritakan di sini. Setelah Doktif berdiskusi dengan tim legal dan kuasa hukumnya Doktif juga, termasuk cyber juga, tim cyber, jadi kan Doktif juga punya tim tuh, tim cyber. Jadi mereka meminta Doktif untuk menunda, ya, untuk menunda membuka mystery box di 3 juta. Kenapa? Karena 99,999% akan menimbulkan huru-hara kembali. Ya, itu. Jadi kalian kan tahu yang Doktif lawan ini bukan orang biasa, bukan orang sembarangan, ya. Kalau ngomong mafia kayaknya mungkin terlalu kasar ya guys ya. Tapi kalau emang faktanya begitu gimana dong? Gak boleh ya? Gak boleh ya guys ya ngomong begitu. Jadi untuk keamanannya Doktif, keamanan orang-orang di sekitar Doktif, thank you Terosari. Jadi disarankan untuk menunda, ya, bukan tidak membuka, menunda, ya, hingga para pelaku yang menteror dan berusaha untuk memfitnah Doktif dari depan, kanan, belakang, samping, dan kanan, belakang, samping itu bisa diusut, gitu guys, ya, gitu. Jadi bukan nggak di muka ya guys ya. Tuh. Sabar aja. Nggak boleh di sini kita nggak boleh sebutin nama, tapi yang Doktif sudah tahu pelakunya itu inisial sudah sedang kita selidikin, ya. Karena sangat terkait dengan isi yang ada di dalam mystery box itu, sangat terkait. Ya, jadi disarankan untuk tidak membukanya saat ini ya. Tapi insya Allah Doktif akan membukanya. Tapi tidak saat ini. Gitu, daripada keselamatan Doktif terancam, terus nanti kalian nggak bisa ketemu sama Doktif lagi gimana? Berarti berangkat menuju ke awan sana gimana, ya kan? Mbak DP, pada saat Doktif sampai ke pagi-pagi ambyar, Mbak DP itu jelas banget terlihat kebenciannya dengan NM. Ingat nggak? Pada saat Doktif datang tiba-tiba ngomong, dokter, itu bener nggak NM itu bener nggak kalau Jengger itu memeras gitu? Doktif bingung, Jengger? Siapa itu Jengger? Ayo, siapa yang ngomong Jengger? Jengger itu maksudnya apa? Gitu. Doktif nggak ngerti siapa itu Jengger. Ternyata setelah Doktif tanya, Jengger itu NM. Kenapa kamu berseteru dengan NM? Nggak ada urusannya sama Doktif. Jadi jangan karena NM itu sering ngebela Doktif, artinya kamu juga ikut-ikutan ngebenci sama Doktif. Nggak ada urusannya Mbak DP. Ya, gitu, nggak ada urusannya. Apa yang Doktif sampaikan itu adalah hasil lab. Dan untuk Dokter Gregory yang Mbak DP bilang, Dokter Gregory itu teman saya, itu kan berbahaya. Dokter Gregory, di sini Doktif sampaikan ya, produk Anda, sunscreen yang Anda jual ke konsumen Anda itu SPF-nya emang cuma 1 dari hasil labnya. Dokter-dokter yang lain, owner-owner skincare yang lain yang nggak tantun mengakui. Itu Cindy kemarin ngakuin kan, bahkan SS sendiri alias Rahma mengakui produknya overclaim dari hasil lab yang Doktif lakukan, dan dia sendiri melakukan, mereka sendiri melakukan, hasil labnya sama. Terus kenapa cuma Dokter Gregory sendiri yang berbeda? Ngeyel, Dokter Gregory masih ngeyel. Akhirnya kan Doktif jadi nyangkutin lagi. Dokter Gregory ingat nggak? Dokter Mufid, suami dari Dokter Reza Gladys, itu mengakui loh di depannya Doktif, kalau produknya memang nggak sesuai, emang overclaim, kan mengakui sendiri Dokter Mufid. Ada saksinya loh. Emang. SPF-nya cuma 7, sunscreen-nya. Emang. Nah, Dokter Mufid aja mengakui sunscreen-nya SPF-nya itu rendah. Kok jadi Dokter Gregory jadi mancing lagi? Harusnya Dokter Gregory itu terima kasih ke Doktif. Akhirnya masyarakat ketolong. Gimana pasiennya Dokter Gregory kalau pakai sunscreen SPF-nya 1?
Sedangkan pasiennya ngerasa udah pakai sunscreen. Udah pakai sunscreen nih, terlindungin kulitnya dari paparan sinar matahari. Ternyata SPF-nya cuma 1. Kan kasihan dok pasiennya. Yang ada mukanya kebakar, gosong. Jangan dong kayak gitu sebagai dokter itu. Yuk kalau dokter itu bilang ini loh hasil labnya cuma 1, perbaiki, tanya ke pabriknya. Jangan mencari pembelaan, pembenaran. Ya, emang cuma 1 SPF-nya. Gitu ya. Udahlah, untuk Mbak DP kalau nggak ngerti jangan berkomentar. Misal nih, dokter nggak ngerti dunia perdangdutan, ya kan? Terus dokter tiba-tiba ngoceh soal dangdut. Itu suara dangdutnya nyanyinya false. Apa kan? Bukan false, false. Tuh kan jadi salah kan? Kan memang dokter bukan bidangnya di situ. Nyanyi dangdut false gitu. Nadanya false. Kan dokter bukan bidangnya untuk komentarin perdangdutan. Kok jadi dokter jadi ngomong pun di bidang formulasi skincare. Jadi jangan diajak debat sama Mbak DP ya. Mbak DP nggak ngerti, lebih baik keep silent, diem aja. Ya, Dokter Gregory, oke, Dokter Gregory temannya di Mbak DP. Tapi yang dia sampaikan itu adalah suatu hoax. Ya, jadi jangan diikutin, jangan didengerin. Kan ada di tengah nih, netral bilangnya. Kalau netral, dengerin yang dari siaran Badan POM. Dokter nggak ngomong terakreditasi. Dokter ngomongnya belum terverifikasi. Paham ya? Jadi jangan lagi nanti panas, apalagi dokter disuruh meminta maaf. Nggak mau dokter, ngapain dokter minta maaf? Nggak akan, gitu. Nggak akan dokter minta maaf ya. Jadi ya Mbak DP ya. Jadi di sini dokter tekankan sekali lagi, dokter nggak mau minta maaf. Karena dokter di sini sebagai konsumen, sebagai masyarakat. Kalau memang yang dijual itu SPF-nya cuma 1, kasihan masyarakat yang menggunakan produk itu. Bisa terlindungi. Ngapain dokter minta maaf? Orang yang lain-lainnya akhirnya perbaikin, kok ngakuin emang overclaim? Emang nggak sesuai SPF-nya? Kok minta maaf? Harusnya terima kasih. Gitu. Ya. Oke ya guys ya. Sebentar lagi dokter bakalan tampil di Brownies. Ini dokter mau sholat duha dulu jam segini ya. Dokter belum sempat sholat duha. Sekarang dokter mau sholat duha dulu ya. Teman-teman yang belum sholat duha sempetin ya. Karena kalau rezeki itu Allah yang kasih ya guys ya. Ya. Dokter seneng nggak di Brownies? Oh seneng banget, nyaman di sini. Nggak ada tertekan, nggak ada di sini mah. Hostnya profesional, hostnya di sini. Iya dong. Guys, pesan dari Doktif, naikin ratingnya ya guys. Iya. Sendirinya gue ketipu. Gue beli tuh cushion tuh. Cushion murahan anjray. Cushion murahan ternyata bo. Dijual harga modal 245.000, dijual hampir 300.000. Lah gue beli pula kemakan iklannya. Ayo cepetan gue lagi di toilet, lagi duduk tuh. Lagi boker pagi-pagi. Gue buka. Ayo cepetan jualan ini. Ini udah mau habis. Sebentar lagi ini cuma sedekah. Sedekah apaan? Oi. Sedekah. Aduh. Betul. Cushion itu loh yang dapat 2, beli 2. Aduh, biarin Mulyono lagi cari makan. Mulyono cari makan jadi buzzer. Typing di room orang cari muka. Dia typing 1, typing 10.000. Kasihan deh. Harus pick up lah, iya. Jualan 5,4 juta. Ini tuh 5,4 juta, ngarang. Masker mana 5,4 juta? 16.000 mi di Alibaba kusinnya, anjir. Percaya nggak lo? Gua pakai pliket. Kagak pernah gua pakai. Sampai sekarang masih ada. Belum gua buka, udah hampir setahun lebih. 2023, 2 tahun berarti ya. Sekarang 2025 ya. Belum gua buka, karena gue lihat ajaib itu. Cushion ajaib. Parah, bilangnya harganya 600 lah. Harga berapa lah. Aduh, gue juga kemakan ikan. Waktu itu gue belum paham ya dunia skincare. Parah. Mulyono lu pakai aja nih. Cushion gue lu pakai ya. Bun, maskernya bagus, cocok banget. Oke. Alhamdulillah maskernya bagus. Masker gold kan? Masker gold ya.
Gua masker gold gua tadinya harganya 100 juta ya guys. Masker gold gua ini harganya 100 juta ya guys. Ini 100 nih. Tadinya 100 juta, 100 juta. Sampai gue nggak mau mandi dulu guys. Ya gue harus kasih tahu kalian nih. Ya, gue lagi scroll TikTok, muncul ini nih. Isi 30 masukin sekarang. Harga isi 30 siap-siap shock. Isi 30 Gue juga shock. melejit kalian. Dari 5.400.000 sayang. 5.400.000. Dari 5.400.000 coba kasih berapa harganya sekarang? Karena ini bukan masker murah sayang. Ini masker mahal tapi kasih harga sedekah-sedekah aja. Isi 30 ya, sleeping masknya ya. Isi 30 cuma 190. Bisa berapa? Guys, aku mau nangis. Gue juga mau nangis. Ya, gak ada dalam sistem dagang tuh kayak gitu. Ya, nih, gue kali-kaliin. Kan dia 5.400.000. 5.400.000, ya kan, 5.400.000 menjadi 190. Turunnya berapa persen? Nih. Cara ngitungnya ya. Nih, 190 dibagi 5,4. Dapatnya 0,035. Nah, cara ngitung turunnya berapa persen itu dikurangin 1. Nah, turunnya itu 96. Habis itu dikali 100 nih. Dikali 100. Ya. Turunnya itu 96,5 ya, 965%. Nah, kita hitung bener gak ya? Nih, gue balik kamera aja deh. Nih, kita hitung ya, bener gak ya? 55.400.000. Salah. Ya kan? Dikurangin 96,5%. Tuh. Anjir, mana ada orang jualan kayak gini? Hah? Gimana nggak menjerit resellernya? Gue juga punya reseller. Nggak ada sistem bisnis kayak gini. Nah, gue juga pernah ya jadi resellernya mantan gue. Kan tadinya kita usaha bareng, ya kan. Setelah pisah kan gue bikin sendiri. Dan gue juga menjadi resellernya dia juga gitu kan. Tapi gue udah import koper sendiri. Dan dia juga memperlakukan hal yang sama ke gue. Ya, sama nih. Liciknya kayak si ular ini. Sama. Makanya udah sekarang bisa jualan sendiri, dia udah gak butuh reseller. Tapi dulu waktu merintis ngemis-ngemis sama reseller. Ya kan? Dulu ngemis-ngemis sama reseller. Sekarang nah itulah ya, licik. Itu kata si siapa itu, udah jolim sama reseller. Dapat garisnya untuk pilihan warna, ini warna gong banget. Aku pegang ini warna gong, warna-warna orang kaya. Benar. Ada warna-warna orang-orang yang suka iri melihat tetangga beli perabotan. Ada warna wanita kalau Kayaknya gue pernah lihat baju ini dipakai seseorang deh. Katanya harga 1 juta. 1,3 juta, 1,6 juta. Ya. Kok ternyata harganya 190.000 sih? udah dapat outernya, udah dapat garisnya. Untuk pilihan warna, ini warna gong Banget. Aku pegang ini warna gong, warna-warna orang kaya. Benar. Ada warna-warna orang-orang yang suka iri melihat tetangga beli perabotan. Ada warna wanita kalau kondangan nyanyi 5 kali, makan 20 kali, tapi sayang Apa? amplopnya 5.000. Wow. Apa lanjutannya? Pas mau pulang minta bungkus sayur rendang. Warna cantik banget. Oh my god. 190.000 nggak akan kemahalan. Enggak dong. Dengan kualitas premium tiada lawan. Tiada banding. Tiada tara. Benar. Langsung order dong. Oh, jadi kalau di itu harganya 190.000, ternyata udah gitu
kasih tempelan mereknya jadi 1 jutaan lebih. Onde mande. Onde mande. Parah sekali ya Allah ya Rob. Aduh. $1.285.000. Dress Ceruti Malika SS $1.285.000. Oh my God. Keterlaluan. Oh, cara dagangnya gitu ya. Nih buat kalian semua nih, lihat nih. Ada yang komen kan, Kak Sel tanggung jawab dan bayar reseller yang rugi-rugi dulu yuk. Tuh, si Sela balas. Jangan lupa bawa nota belanja dan semua kontrak-kontraknya. Hei, maksud Anda kontrak-kontrak apa, kan? Kontrak apa yang dimaksud? Nah, aku nggak tahu ya, itu distributor atau mitra-mitra yang join sama dia itu pakai sistem surat kontrak atau surat perjanjian apa enggaknya, itu aku nggak tahu. Karena kemarin aku bukan distributor, aku cuman reseller. Nah, jadi sistemnya itu berantai. Jadi yang produsen ini kan si owner, yang paling atas nih si owner. Terus di bawahnya ada distributor, di bawah distributor ada agent, di bawah agent yang paling bawah itu reseller. Nah, untuk pengambilannya itu si distributor ini ambil langsung sama reseller. Agent ambil sama distributor, reseller ambilnya sama agent. Jadi sistemnya ada tingkatannya gitu kan. Nah, jadi aku nggak tahu di distributor yang paling atas itu yang join sama dia itu ada surat perjanjiannya apa enggak, ada surat kontraknya apa enggak. Karena kalau kami reseller itu nggak pakai surat kontrak dan lain-lain, nggak ada surat perjanjian kayak gitu. Yang penting kamu punya duit, kamu mencapai syaratnya, kamu beli itu udah mencapai syaratnya reseller, ya udah kamu bisa jadi reseller. Dan agent pun juga kayak gitu. Agent minimal pengambilan 500 pieces itu udah kamu punya duit dan kamu mampu ambil 500 pieces, ya udah kamu jadi agent, nggak pakai surat kontrak dan lain-lain tuh kagak pakai. Nah, jadi mungkin intinya di sini dia tuh cuma mau tanggung jawab ke distributor yang punya surat kontraknya itu, sedangkan agent dan reseller ini nggak punya surat-surat kontrak kayak gitu. Nah, coba kalian pikir guys, kondisi stok distributor ini mungkin udah pada habis karena udah diborong sama agent-agent dan reseller. Karena agent dan reseller ini kan mungkin mereka habisnya lebih lama karena mereka kan jualannya ecer, beda sama distributor. Distributor langsung jualnya ke agent dengan pengambilan stoknya itu lebih banyak kan. Nah, si agent dan reseller ini mereka jualannya tuh ecer, jadi otomatis lebih lama habisnya. Kira-kira gimana guys? Nah, kondisi di sini agent-agent dan reseller itu mereka masih pada punya stok banyak. Dan kira-kira siapa yang mau ganti rugi guys? Karena ownernya cuma mau ganti rugi ke distributor doang yang punya surat kontrak gitu. Gimana ya? Nah, karena pengalaman aku sama Daviana sumpah nggak seribet dan serumit ini. Jadi kalau Daviana itu dia kemarin tuh punya tim khusus yang untuk pengembalian stok-stok ke pusat gitu loh. Jadi semua tuh bebas ngembaliin, mau reseller, mau agent, mau distributor, semua sama aja, semua bisa ngembaliin ke pusat. Jadi kita cuma kita hubungin si CS itu, terus kita disuruh isi formulirnya itu berupa isi nama, nomor HP, alamat, sama nomor rekening kalau nggak salah. Kita cuma ngisi itu doang, sama isi stok yang tersisa, stok yang harus kamu kembaliin itu ada berapa. Misalnya lotion yang mau dikembaliin ada berapa pieces gitu kan. Udah kita isi itu doang, terus barangnya kita kirim ke alamat pusat. Nanti kalau barangnya udah sampai ke pusat, nanti pusatnya tinggal cross check tuh barang yang datang ini sama nggak sama formulir yang dia isi. Stok barangnya itu, stok lotionnya itu sama nggak sama stok yang dia isi di formulir itu. Cuman gitu doang, terus kita tinggal nunggu uangnya di refund. Nggak seribet si yang ini, yang harus kita ke distributor dulu, entah kita harus ke distributor dulu atau dia cuma mau tanggung jawab ke distributor, tuh nggak kayak gitu. Kalau sistemnya Daviana bener-bener semua bebas ngembaliin, mau itu reseller mau apapun semua bebas untuk ngembaliin guys. Itu kalau pengalaman aku sama Daviana.
Nah, terus yang aku lihat ini kayaknya emang distributor ini yang pada bungkam semua. Jadi yang keluar-keluar ini kayaknya cuman reseller dan agent, yang mungkin karena distributor udah pada anteng semua karena mungkin stok mereka habis ya. Tapi yang keluar-keluar ini yang kalau aku lihat itu rata-rata pada agent dan reseller. Kayaknya aku nggak ada lihat distributor yang pada ngomel-ngomel deh. Apa iya ya distributor? Coba dong yang distributornya si SS muncul dong, bener nggak ada kontrak-kontrak kayak gitu, ada apa enggak sih? Nah, terus banyak juga tuh yang ngasih solusi, Kak datang aja ke grand opening toko dia di Gandaria City itu. Nah, posisinya kalau aku di sini stokku udah aku habisin ya guys, karena kondisi aku dulu korban di tahun 2022. Jadi stok aku tuh udah bener-bener aku jual rugi habis. Tapi kalau reseller-reseller lain, ya mungkin kondisi mereka itu posisinya beda provinsi ya guys, mereka nggak di Jakarta. Jadi kalau mereka mau datang itu butuh biaya lagi untuk datang nemuin si Ono. Jadi iya kalau misalnya mereka datang ke sana terus bener-bener diganti rugi, tapi kalau nggak diganti rugi boncos lagi kan gara-gara biaya datang ke sana lagi kan. Nah itu dia guys alasannya. Tapi saran aku kalau misalnya kalian para reseller atau agent yang memang bisa datang ke sana, saran aku mending datang aja sih, bawa aja sekalian stoknya, terus kalian minta ganti rugi aja di situ. Aku nggak tahu jawaban dia apa, intinya dia komen di salah satu komen itu dia bilang jangan lupa bawa surat kontrak. Tapi mau bawa surat kontrak apa enggaknya itu barang itu dari dia, barang itu tuh dari kamu Sela, keluarnya dari dari gudang kamu. Jadi mau nggak mau juga kamu harus ganti rugi. Mau ada kontrak apa kagak, ya barang itu kan keluarnya dari gudang kamu yang produksi gitu loh. Mau dia ambil dari distributor, mau dia ambil dari agent, ingat itu tetap semua pusatnya tuh di kamu. Gitu gak sih guys? Kalian paham gak sih sama apa yang aku jelasin? Harusnya ya yang paling diprioritaskan adalah reseller, yang paling diutamain itu adalah reseller, karena dia sendiri yang bilang kalau reseller itu bakal yang paling kaya itu adalah reseller. Tapi di sini dia cuman mau tanggung jawab ke distributor doang, ke resellernya dia nggak mau guys. Menyedihkan banget reseller ya sama agent.